Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di pelajaran PAI kelas 2 bab 7 mengenal malaikat-malaikat Allah. Dari tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat 1. Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah SWT sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Dan yang keempat, membuat karya gambar atau kaligrafi nama-nama malaikat dan tugasnya dengan percaya diri. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ya, pasti kalian masih ingat. Ada berapa rukun iman itu? Nah, apa rukun iman yang kedua? Ya, betul sekali. Jawaban kalian, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Berikut ini akan dijelaskan tentang siapa malaikat itu. Perhatikan gambar di samping. Apakah yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Siapakah yang mencatat amal perbuatan mereka? Betul, jawaban kalian malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun 10 malaikat yang wajib kita ketahui adalah: yang pertama, Jibril, mampu menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail, membagi rezeki. Yang ketiga, Israfil, peniup sangkakala. Yang keempat, Israel, pencabut nyawa. Yang kelima, Raqib, pencatat amal baik. Yang keenam, Atid, mencatat amal buruk. Ketujuh dan kedelapan, Mungkar Nakir, bertanya di alam kubur. Yang kesembilan itu malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Nanti kalian akan menyanyikan lagu 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Oke, itulah nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Iman kepada malaikat artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai anak soleh-solehah. Kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Biar kita lebih paham, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran,
malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain yaitu Rohul Kudus dan Rohul Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah, contohnya hujan, kesuburan, kesehatan, dan sebagainya. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama mematikan semua dunia seisinya. Tiupan kedua membangkitkan manusia setelah kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Selanjutnya, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Selanjutnya yang kelima dan yang keenam. Yang kelima, malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar berpasangan dengan malaikat nakir. Mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan beberapa hal, antaranya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah dan nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah agama Islam. Orang yang dapat menjawab pertanyaan tersebut nanti akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab maka akan mendapat siksa kubur. Selanjutnya, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Jika kita berbuat baik, maka yang bertugas mencatat adalah malaikat Raqib. Selanjutnya, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Jika kita berbuat buruk atau berbuat kesalahan, maka tugas mencatat adalah malaikat Atid. Selanjutnya, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan sangat menakutkan. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat Malik. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang iman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu malaikat Ridwan. Semoga kita semua nanti bisa bertemu dengan malaikat Ridwan ya. Sekarang ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Anak-anak, apakah kalian beriman kepada malaikat? Jika iya, maka kalian adalah anak soleh dan solihah. Tahukah kalian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat? Yang pertama, yang kedua suka menolong, yang ketiga selalu berperilaku baik, yang keempat selalu berusaha menjadi lebih baik, yang kelima berusaha menjadi anak yang bertakwa, dan yang keenam ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak berperilaku tercela, dan yang terakhir bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima.
Baiklah anak-anak, kalian telah mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Yaitu mengamalkan semua ciri-ciri tersebut agar kita masuk surga. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sebutkan 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Pak Guru punya kertas di depan meja ini, ada nama-nama 10 malaikat Allah. Nanti kalian mengambil satu, ya. Setelah dibaca, kalian menyebutkan tugasnya. Paham? Paham, Sekarang dimulai dari Ara. Dibaca. Mungkar, nakir, hadap ke sana. Mungkar, nakir, tugasnya apa? Betul tidak? Betul. Selanjutnya Husna. Atid bertugas mencatat amal buruk. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Terima kasih dari saya. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.